Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Boleh kami bangun pagi dari tempat tidur kami hingga pada saat ini akan mendengarkan firman untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup kami dalam satu hari. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Yesus Kristus, firman Tuhan santapan rohani untuk kita pagi hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bunyinya. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, bahwa Allah tidak diam dalam segala sesuatu yang apa kita lakukan, setiap langkah kita. Dan bahkan setelah Allah menciptakan segala sesuatunya untuk kita di dunia ini, Allah tidak membiarkan manusia untuk begitu saja, tetapi Allah turut bekerja, turut mendatangkan kebaikan bagi manusia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sejak kapankah Allah turut bekerja? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala situasi, dalam segala kondisi, bahwa Tuhan memberikan dan mencukupkan yang terpenting bagi kita. Bahkan kita tidak bisa memahami sampai di mana Tuhan bekerja bagi kita. Tetapi harus kita ikuti bahwa memang kuasa Tuhan itu tidak terukur. Bahkan lebih dari yang kita pikirkan, Tuhan memberikan kepada kita. Tapi saudara-saudara yang dalam Yesus Kristus, bahwa kita harus belajar dan harus mengetahui dan harus benar-benar melihat kuasa Tuhan itu bagi kita manusia, bagi kita yang percaya. Dan kita lihat juga bahwa setiap pekerjaan kita tidak bisa kita berhasil tanpa Tuhan yang bekerja. Bahkan masalah-masalah apapun yang kita hadapi, kalau tidak Tuhan yang memberikan jalan keluar, kalau kita tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan, kita tidak mampu.
Tetapi apapun yang kita hadapi dalam pergumulan ini, apapun yang kita hadapi, setiap masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus melihat bahwa di dalam atau di balik semuanya masalah atau pergumulan, kita harus berpikir, kita harus menerima, kita harus menanggapi bahwa di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan kita harus membuat di dalam pergumulan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, arahannya bagaimana kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan yang perlu juga kita lihat, bahkan yang perlu kita renungkan, bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan jalan pintas. Tetapi bagi Allah, dalam kehidupan manusia itu, yang terpenting adalah bagaimana prosesnya kita menghadapi, bahwa di dalam proses itulah kita akan mengetahui sedalam apa Tuhan bekerja. Kalau sifat manusia, kalau yang kita harapkan sebagai manusia, pokoknya harus cepat. Yang kita harapkan harus cepat selesai. Seperti segala sesuatunya seperti yang kita harapkan, biar sistem serba instan, harus selesai cepat. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalankan prosesnya. Dalam prosesnya itu Tuhan tahu bahwa kita mampu menghadapinya kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita tahu seperti Musa ingin cepat jadi pemimpin, tetapi Tuhan memberikan prosesnya, membuat dia di padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Tentu dari situ kita lihat perjalanan Musa itu Tuhan mempersiapkan memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, yang jelas bahwa Allah mau memakai setiap orang yang ada. Kita punya talenta, yang ada kita punya potensi, apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang selalu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi jangan kita harapkan kalau kita bermalas-malas, hanya santai-santai saja, tidur-tidur saja, jangan kita mengharapkan mau yang terbaik bagi kita. Tetapi kita juga harus berusaha bagaimana kita untuk bekerja keras, belajar keras. Tentu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, yang jelas bahwa Tuhan memberikan kebaikan pada setiap orang yang mengasihi Dia. Di saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, bahkan seberat apapun persoalan itu, yang jelas di dalam menghadapi persoalan itu bagaimana respon kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah memberikan atau menyerahkan ini segala apa yang kita hadapi kepada Tuhan, tentu kita
bersandar kepada Dia. Kadang manusia ini kalau menghadapi sesuatu, apalagi persoalan yang berat, kadang sering banyak menuntut, mau putus asa, marahlah, bahkan 1000 diam, hanya larut dalam persoalan itu. Kadang tidak lupa hanya bersungut-sungut, terus menggerutu apa dan kenapa dan bagaimana. Padahal Tuhan mengharapkan supaya kita tetap dalam doa. Di dalam persoalan itu Tuhan mau melihat kita bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kebaikan kepada kita yang terpanggil sesuai rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang pernah tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan dia tidak mau goyah. Dan dia tidak mau terpengaruh. Tetapi dia tetap setia mengingat kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa imannya tidak mau digoyah. Dan dia berprinsip bahwa Tuhan sanggup memberikan, mengubah keadaan di dalam kepahitan, dalam kesedihan. Dan akhirnya kalau kita setia merasakan panggilan Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita tetap setia kepada Dia, akhirnya kita akan menerima kebaikan dan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, memang telah kami santap. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami dalam satu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.